tanya dulu nih kabarnya adik-adik di rumah. Oke Kak, apa kabarnya yang mereka Kak? Itu kita tanya yuk. Oke. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Ya Kak, nggak ada suaranya. Lemes banget ya Kak ya. Iya, adik-adik di rumah yuk suaranya. Yang semangat dong adik-adik, kan kita mau ibadah. Kita tanya lagi Kak. Oke Kak. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Udah semangat ya Kak, puji Tuhan. Nah adik-adik, minggu pagi hari ini kita akan ditemani oleh Kak Lydia, Kak Cynthia, dan juga Kak Keke. Hai adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Mars Berkat PA. Ayo adik-adik di rumah, semuanya berdiri ya, kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ya Bapa, dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati Kalina yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan tanpa kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 280, Setiap Waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya siapkan hati, duduk yang manis, lipat tangannya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama teman-teman akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami agar kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin.
Ya, siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap, kita buka Alkitabnya ya. Dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Tapi adik-adik juga baca ya dalam hati adik-adik masing-masing. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air
dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, terima kasih sudah duduk manis nonton film tadi. Nah, sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu nggak ini tokoh siapa? Ya, benar sekali. Dia adalah Iron Man yang memimpin Avenger untuk melawan orang-orang yang jahat. Pasti adik-adik udah pernah nonton ya filmnya. Nah, kalau yang ini tokoh siapa? Adik-adik tahu nggak? Ya, benar sekali. Ini adalah Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi Dodo. Adik-adik pasti tahu kan? Satu lagi nih kakak tanya, kalau yang ini tokoh siapa ya adik-adik? Iya, benar. Dia adalah Bapak Musa. Bapak Musa yang memimpin perjalanan bangsa Israel melewati Mara dan Elim yang sudah kita tonton filmnya tadi ya adik-adik. Adik-adik, siapa nih yang mau jadi pemimpin? Ya, yang mau jadi pemimpin coba kakak mau lihat, angkat tangannya, siapa? Wah, hebat ya adik-adik, walaupun masih kecil tapi sudah berani punya cita-cita mau jadi pemimpin. Seorang pemimpin harus jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, rela berkorban, dan menyayangi semua orang yang dipimpinnya. Sama seperti Musa tadi adik-adik. Dia mengasihi bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel suka mengeluh, suka marah-marah, Musa tetap sabar dan tetap mengasihi bangsa Israel. Musa dapat melakukan semuanya itu karena dia punya rasa takut akan Tuhan. Jadi Musa selalu mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau menjadi seorang pemimpin seperti Musa, adik-adik harus terus-menerus belajar dan berusaha supaya kelak suatu saat adik-adik bisa jadi pemimpin yang hebat. Adik-adik bisa mulai dari hal yang kecil, yaitu menjadi pemimpin diri sendiri dulu. Misalnya nih di rumah, ketika saat makan bersama keluarga, adik-adik bisa berinisiatif untuk memimpin doa makan. Atau ketika nanti nih kegiatan belajar sudah mulai lagi normal seperti biasanya dan adik-adik terpilih jadi ketua kelas, nah adik-adik pasti harus memimpin teman-temannya di sekolah, memimpin barisan, memimpin doa sebelum dan setelah belajar. Di situ adik-adik juga harus jadi ketua kelas yang sabar karena pasti banyak sekali tantangannya. Selain itu, adik-adik juga harus bisa menyelesaikan dan menjalankan tugas-tugas di sekolahnya dengan baik dan bertanggung jawab. Bisa juga nih, ketika nanti IMPA sudah dimulai lagi, adik-adik mau memimpin doa tanpa harus ditunjuk-tunjuk sama kakak layan. Entah itu doa pembukaan, doa syafaat, doa persembahan, atau doa pulang. Gak perlu takut adik-adik. Doanya gak perlu yang sempurna kok. Tuhan mendengar doa yang tulus yang kita naikkan kepadanya.
Nah, itu adalah sebagian kecil dari contoh-contoh perbuatan yang bisa adik-adik lakukan di rumah, di sekolah, di IMPA, atau dimanapun adik-adik berada. Jadi adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk selalu belajar dan berjuang supaya adik-adik menjadi pemimpin yang hebat, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan akan selalu rajin dan tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, selalu taat, patuh, dengar-dengaran kepada orang tua, mengasihi semua orang, dan juga selalu mengikuti ibadah IMPA. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 48 ayat yang ke-15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu lagi ya. Aku Tentara Kecil. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah ibadah iftar kami pada pagi hari ini, walaupun secara online. Kiranya Engkau selalu menyertai kami semua, dan berkati juga Bapak Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, dan pelayan dalam menyiapkan ibadah setiap minggunya, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk pergumulan bangsa kami dalam mengatasi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati juga buat teman-teman kami yang melakukan aktivitas mereka di rumah. Berkati juga buat teman-teman kami yang masih sekolah secara daring. Ya Tuhan, berikan mereka kesehatan. Ya Tuhan, berkati juga buat orang tua kami, berkati kesehatan orang tua kami, berkati orang tua yang pekerjaannya terdampak COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati buat orang yang sedang sakit, di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Berkati supaya mereka bisa sembuh lagi. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami Indonesia, dan berkatilah presiden dan wakil presiden, semoga mereka baik-baik saja. Dan berkatilah kota kami Balikpapan, semoga selalu aman dan nyaman dan tidak terpapar virus corona. Ya Tuhan, dengarkanlah doa yang kami naikkan kepadamu ini, dan kabulkanlah doa kami ini. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan dan kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini kami masih bisa memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, biar bisa berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan jadilah pemimpin yang hebat yang takut akan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami sudah boleh beribadah. Tuhan kiranya memberkati agar ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.